Sebelum gue mulai pembahasan kali ini, gue mau tanya sama lo semua. Seberapa hancur mental lo sekarang? Dan seberapa kemampuan komunikasi lo sama orang-orang? Nggak perlu buru-buru buat mutusin. Pikirin dulu baik-baik. Atau lo bisa pause video ini sampai lo bisa jawab pertanyaan gue. Kalau udah ketemu, simpan dulu, ingat baik-baik, dan mari kita diskusiin. We end and begin relationships constantly through our devices. We lay in bed and argue with each other, staring up at our phones. At some point, we need to think, did we bring this upon ourselves? Now, all of us realize that when it comes to our future, whether it be long-term employment or relationships, that communication is key. Semakin majunya sektor komunikasi dan makin banyaknya jenis media baru, udah ngejelma jadi kenal krisis dalam kehidupan manusia, bro. Kita sekarang udah nggak lagi hidup di era revolusi komunikasi kayak yang disebutin sama Pak Frederick Williams dalam bukunya The Communication Revolution tahun 1982, bro. Tapi kita udah ngelampaui era itu. Kita udah sampai di titik era komunikasi yang dinamain dengan era keberlimpahan komunikasi atau communicative abundance, bro. Era ini ditandai sama komunikasi yang ngelampaui ambang batas, yang nyebabin komunikasi jadi overload dan muatan-muatannya udah sampai di titik jenuh. Blogging, virtual social networks, RSS. Ironisnya, di era keberlimpahan komunikasi ini, kita justru juga ngehadapin ancaman krisis komunikasi. Ini nggak berarti sekarang manusia kurang berkomunikasi sama yang lainnya, enggak. Tapi justru sebaliknya, bro. Kita ngalamin fenomena yang disebut dengan overload communication. Overload communication ini ngebuat kita jadi gak bisa buat ngecerna dan ngerespon pesan komunikasi itu dengan baik, bro. Sehingga yang terjadi malah feedback yang buruk, bahkan terkadang jatuhnya malah jadi pemberitaan yang ngerugiin orang lain. Kayak hoax, fitnah, dan lain-lain. You're one of the best communicators that I've ever listened to. If I could be half as good at communicating as you are, I would be set. How can I teach myself to do that? Practice. So that's on the input side. And then on the output side, well, there's some tricks, techniques, let's say, is like if you're speaking in front of a group, you are not delivering a talk to a group. There isn't a group. There's a bunch of individuals. Faktanya komunikasi gak semudah kayak yang kita kira, bro. Banyak orang nganggap kalau komunikasi itu hal yang kecil karena kita udah ngelakuin sejak kecil. Tapi bagi sebagian orang, bahkan komunikasi ini jadi momok tersendiri dan jadi kelemahan terbesar dari mereka, bro. Padahal komunikasi itu penting loh buat nunjang karir, pendidikan, dan kehidupan mereka. Karena kesana enteng kayak gini, gak heran kalau sebagian besar orang enggan buat melajarin bidang komunikasi ini, bro. Komunikasi itu bukan cuman pengetahuan di kepala, bro, tapi juga sebagai sebuah keterampilan. Karena itu, belajar cara berkomunikasi gak bisa berhenti cuman sebatas sampai teori textbook. Tapi juga harus dilatih buat nerapin teknik-teknik itu melalui pembiasaan di aktivitas kehidupan sehari-hari kita, bro. Belajar formal dan membaca buku itu ngasah kecerdasan intelektual, sedangkan komunikasi melibatkan kecerdasan emosional, bahkan spiritual. Kok bisa, Bang? Tapi kalau kita ngomong gak punya intelektual, kan omongan kita kosong lompong, Bang, gak ada isinya. Iya, bentar dulu, dengerin gue belum selesai ngomong. Dalam sebuah jurnal yang gue baca, ditemuin kalau ternyata cara dan pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi itu dipengaruhi sama kecerdasan emosi, bahkan spiritualnya, bro. Makanya kita pasti sering nemuin di sekitar kita ada orang pinter intelektualnya tapi nggak terlalu bisa komunikasi. Ada orang yang nggak pinter intelektualnya tapi nomor satu kalau urusan ngomong. Contohnya kayak titipan-titipan. Intinya dari jurnal ini, komunikasi adalah representasi dari kecerdasan emosional dan spiritualnya, bro. Semakin cerdas emosi dan spiritual lo, maka semakin baik pembawaan komunikasi lo. Dan semakin buruk emosi dan spiritual lo, maka semakin buruk juga komunikasi lo.
Have you ever been around someone who can take offense at pretty much anything and everything? It may be that you're trying to talk with them about something that in your mind is kind of a plain topic, and that person can go straight into a high defensive posture. I mean, it could be that you're talking about plans that you need to make together, or a decision that you're asking about, or it may be that you're looking for clarification regarding some things that you're going to be doing together, or maybe you're just trying to coordinate your life and various kind of things. And this can be inside of work, extended families, and marriage, and with teenagers, etc. It's so fascinating to see how quickly individuals can go into a strong defensive posture. I mean, you can say something like, hey, I didn't really understand what you meant by this. Or, I know that you wanted to do this in such a way, but I had some different plans. Can we figure out how we're going to do it differently? And immediately, rather than them saying, okay, let's talk about it, that person can go into the defensive mode. Many people, as soon as you start talking about differences or disagreements, or it may just be that you're just making an observation, can become quickly agitated. They can go into a reactive accusation mode, like, you're always getting on my case. What about you? And they can just go into that bickering kind of style. They can accuse you of being negative. Why are you always being so negative? Why are you always down on my case? Or they can just simply say, back off, will you? Komunikasi yang buruk seringkali terjadi karena adanya fenomena sikap defensif antar pelaku komunikasi, di mana lo bakal bersikap defensif kalau lo nggak terima, nggak jujur, dan nggak empatis. Orang yang defensif bakal lebih banyak ngelindungin diri dari ancaman yang ditangkepinya dalam situasi komunikasi, ketimbang memahami pesan dari lawan bicaranya, bro. Komunikasi defensif ini terjadi karena adanya faktor-faktor personal, kayak ketakutan, kecemasan, harga diri yang rendah, dan sebagainya. Atau bisa juga terjadi karena faktor perilaku komunikasi orang lain yang menurut Jack Ergib ada 6 perilaku yang jadi nimbulin perilaku defensif ini, bro. Pertama, evaluasi. Evaluasi ini artinya penilaian terhadap orang lain bisa dalam bentuk pujian atau kecaman. Dalam evaluasi ini, kita akan mempersoalkan nilai dan motif orang lain. Seringkali ketika kita berada pada posisi evaluasi, kita bakal lebih sering buat fokus cari titik kelemahan orang lain ketimbang sisi baiknya. Dan itu gak salah. Evaluasi emang harus kayak gitu, bro. Tapi sebagian besar dari kita tanpa sadar sering menggunakan sikap evaluasi negatif dengan gunain kata sifat salah, ngawur, bodoh, jelek. Untuk ngehindarin diri dari sikap evaluasi negatif kayak gitu, kita perlu ngedepanin sikap deskripsi. Apa sih sikap deskripsi itu, Bang? Sikap deskripsi adalah penyampaian perasaan dan persepsi kepada seseorang tanpa menilai, bro. Kalau umumnya dalam evaluasi kita pakai kata-kata sifat, sementara di deskripsi kita pakai kata-kata kerja saat menilai orang lain. Misalnya, alih-alih bilang, Buset, tulisan lo jelek banget. Miskin amat lo, goblok lo, pendapat lo tuh ngawur. tapi bilang, Tulisan lo kurang kebaca, lo lagi bokeh, lo kurang belajar deh kayaknya. Pendapat lo sebenarnya bagus, cuman gak sejalan sama logika pada umumnya. kedua, kontrol. Perilaku kontrol artinya berusaha buat ngubah orang lain, ngendaliin perilakunya, dan ngubah sikap, pendapat, dan tindakannya. Yang perlu kita sadari, setiap orang gak mau didominasi sama orang lain, bro. Setiap orang juga pengen buat nentuin perilaku yang mereka senangi. Dan karena itu, kontrol orang lain secara natural bakal ditolak. Dan sebagai solusinya, kita bisa komunikasiin keinginan untuk bekerja sama mencari pemecahan masalah. Misalnya, daripada kita mengontrolnya dengan bilang pendapat lo nggak bisa diterima, kita bisa gunain kalimat, kenapa lo berpendapat kayak gitu? Apa lo ada argumentasi buat jelasin? Ketiga, strategi. Dalam konteks ini, strategi adalah penggunaan tipuan-tipuan atau manipulasi buat mempengaruhi orang lain, bro. Contoh komunikasi dengan strategi ini biasanya terjadi sama orang atau kelompok yang biasanya nggak ngelakuin suatu hal, tapi karena ada kepentingan tertentu jadi ngelakuin sesuatu itu. Misalnya, dulu pas belum berkuasa paling lantang tuh buat kritik pemerintah, jadi oposisi. Tapi pas sudah jabat, tahu-tahunya malah ngelakuin dan ngelanjutin apa yang dulu pernah dia kritik abis-abisan. Perilaku yang kayak gini nih yang bikin dia bakal ngalamin isu kepercayaan komunikasi dan sikap defensif dari orang lain. Keempat, superioritas.
adalah sikap yang nunjukin kalau lo lebih tinggi atau lebih baik dari orang lain. Perilaku kayak gini bakal ngelahirin sikap defensif. Misalnya, Gue lebih tahu dari lo. Kalau ada orang yang gak sependapat sama gue, berarti kapasitas otaknya tuh perlu dipertanyakan tuh. untuk ngehindarin perilaku kayak gini, perlakuin orang setara sama kita, bro. Sadari kalau setiap manusia ada kelebihan dan kekurangannya, bro. Mungkin dia nggak paham di bidang tertentu, tapi bisa jadi dia lebih mengerti dalam soal yang lain, bro. Kelima, netralitas. Yaitu sikap impersonal yang memperlakukan orang lain gak sebagai personal, tapi sebagai objek. Bersikap netral gak berarti objektif, tapi nunjukin sikap tak acuh yang gak peduli sama perasaan dan pengalaman orang lain, bro. Lawan netralitas itu ya empati. Tanpa empati, orang seakan-akan kayak mesin berjalan yang hampa perasaan dan gak punya perhatian sama sekali, bro. Sekian penjelasan dari gue. Sekarang lo pasti udah punya gambaran kan apa yang perlu lo lakuin buat memperbaiki kemampuan komunikasi lo. Kalau lo masih belum paham dan ada pendapat lain, mari diskusi di kolom komentar. Salam pembelajar.